Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang melindungi bumi dan berfungsi sebagai pelindung dari radiasi berbahaya serta menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Yang berikut karakteristik lapisan atmosfer. Dalam atmosfer bumi ada beberapa karakteristik seperti yang pertama itu lapisan atmosfer terbentuk udara sehingga diidentikan sebagai bentuk gas yang tidak memiliki warna. Yang kedua, setiap lapisan atmosfer juga tidak memiliki bau, tidak terlihat, serta tidak berbentuk atau wujud. Yang ketiga, lapisan atmosfer juga memiliki karakter dengan tidak adanya massa jenis. Yang berikut lapisan atmosfer, di mana lapisan atmosfer merupakan campuran dari gas yang tidak tampak dan tidak berwarna. Gas penyusun lapisan atmosfer juga yaitu nitrogen, oksigen, organ, dan karbon dioksida. Lapisan troposfer, lapisan ini menjadi bagian terpenting dari atmosfer dan merupakan tempat terjadinya dinamika iklim. Baik, materi selanjutnya saya persilahkan ke teman saya. Baik, kita akan masuk di uh, materi selanjutnya, yaitu lapisan stratosfer. Lapisan ini merupakan lapisan interferensi sehingga pertukaran antara stratosfer dan troposfer melalui tropopause sangat kecil. Yang kedua yaitu lapisan mesosfer. Lapisan yang berada di atas stratopause dan berada di ketinggian 60 dan 85 km. Yang berikutnya yaitu lapisan termosfer. Lapisan yang memantulkan gelombang radio pendek sehingga dapat dipancarkan di seluruh bagian bumi. Yang berikutnya yaitu lapisan eksosfer. Lapisan terluar yang mengandung gas nitrogen dan pada umumnya sering muncul cahaya zodiacal dan Guggenheim yang merupakan pantulan sinar matahari oleh partikel debu meteor yang jumlahnya sangat banyak di angkasa. Baik, kita akan memasuki di cuaca dan iklim. Cuaca merupakan keadaan suatu atmosfer atau udara pada wilayah relatif sempit dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ya, kita masuk di iklim. Iklim didefinisikan sebagai cuaca rata-rata pada suatu daerah dalam periode yang lama. Iklim menjadi gambaran rata-rata statistik dan variabilitas dari kuantitas yang relevan dalam suatu periode yang cukup panjang, bisa mencapai sehingga ratusan tahun. Baik, kita akan masuk pada materi berikut, yaitu tentang komponen dalam cuaca dan iklim. Yang pertama, radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan pengendali iklim yang sangat penting dan sebagai sumber energi utama di bumi yang menggerakkan udara dan arus laut. Yang berikut, suhu. Suhu didefinisikan sebagai tingkat panas suatu benda, di mana panas bergerak dari sebuah benda yang mempunyai suhu tinggi ke benda dengan suhu rendah. Yang berikut, curah hujan. Curah hujan berasal dari uap air di atmosfer dan termasuk salah satu bagian unsur pembentuk iklim, sehingga bentuk dan jumlahnya dipengaruhi oleh faktor klimatologi lainnya seperti angin, temperatur, dan tekanan atmosfer. Yang keempat, kelembaman udara. Kelembaman udara menggambarkan kandungan uap air di udara. Udara atmosfer didefinisikan sebagai campuran dari udara kering dan uap air. Yang kelima, tekanan udara. Gaya berat kolom udara dari permukaan sampai puncak atmosfer persatuan luas itu disebut sebagai tekanan udara. Yang berikut,
Angin. Angin didefinisikan sebagai gerakan udara secara horizontal atau gerak udara yang sejajar dengan permukaan bumi, di mana gaya-gaya yang mengendalikan gerakan angin antara lain gravitasi, perbedaan tekanan atmosfer, gesekan dengan permukaan bumi, dan rotasi bumi. Yang terakhir ada embun, kabut, dan awan, di mana embun terjadi dari kondensasi pada permukaan tanah, terutama pada waktu malam hari saat tanah menjadi dingin akibat radiasi yang hilang. Sebagai contohnya itu, angin laut terkadang membawa sejumlah uap air pada siang hari yang kemudian mengembun pada waktu malam yang dingin. Kita masuk pada materi selanjutnya kita masuk pada materi berikut, definisi biosfer, di mana biosfer adalah bagian bumi yang menopang segala bentuk kehidupan, mulai dari organisme mikroskopis hingga flora dan fauna besar. Yang berikut kita masuk pada komponen biosfer. Yang pertama, atmosfer, di mana atmosfer ini merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi, yang penting untuk keberlangsungan hidup organisme di bumi. Yang kedua, litosfer. Litosfer ini adalah lapisan kulit bumi yang paling luar, tempat banyak organisme hidup dan tumbuh. Yang berikut, hidrosfer. Lapisan air di permukaan bumi termasuk danau, sungai, laut, dan samudra. Kita masuk pada materi berikut tentang faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor biotik, meliputi iklim, tanah, dan fisiografi yang mempengaruhi kehidupan. Yang kedua, suhu, di mana suhu adalah energi panas dari matahari bervariasi, mempengaruhi distribusi spesies. Yang ketiga, angin. Angin mengangkut uap air dan awan berperan dalam iklim lokal. Yang keempat, curah hujan, sebagai sumber vital air bagi kehidupan yang mempengaruhi vegetasi dan fauna. Baik, saya akan lanjutkan materi dari teman saya, yaitu siklus karbon. Peran siklus karbon ada 4. Yang pertama itu fotosintesis oleh tumbuhan yang menyerap CO2. Yang kedua, respirasi organisme yang melepaskan CO2. Dan yang ketiga, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan kadar CO2, memicu perubahan iklim global. Dan yang terakhir itu dekomposisi bahan organik. Baik, kita akan masuki di siklus nitrogen. Siklus nitrogen ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bakteri mengubah nitrogen dari atmosfer menjadi bentuk yang dapat diserap tumbuhan, seperti amonia. Yang kedua yaitu proses konversi amonia menjadi nitrogen oleh bakteri yang dapat digunakan tanaman untuk pertumbuhan. Yang ketiga yaitu konversi nitrat menjadi nitrogen bebas yang dapat dilepaskan oleh atmosfer menyelesaikan siklus. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang interaksi atmosfer dan biosfer. Yang pertama itu fotosintesis, di mana tumbuhan menyerap CO2 dari atmosfer untuk menghasilkan oksigen dan energi melalui proses fotosintesis. Lalu yang kedua itu respirasi, di mana organisme melepaskan CO2 kembali ke atmosfer sebagai hasil dari respirasi untuk menjaga keseimbangan gas-gas di udara. Lalu yang berikut itu, dampak perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola pertumbuhan tanaman dan juga migrasi fauna ke habitat baru. Lalu yang keempat itu, kepunahan spesies tertentu akibat interaksi atmosfer dan biosfer. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.